Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ketua kelasnya silakan memimpin. Disiapkan dulu dan doa. Bersiap-siap, Siap. berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita merujuk dulu surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kita merojaah hafalan Al-Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, anak-anakku, alhamdulillah kalian semua baik-baik saja. Ustazah absen dulu ya. Tony, Badu, Jackson, Hadir. Bella, Tina, Sinta, Rina, Nesa, kemudian Colby, Queen Isa, Hadir. ada Nesa, Queen Cynthia, ada nggak? Nggak hadir ya? Mana? Sakit. Oh ya, baik ya nak ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini tahu nggak apa yang kita akan belajarin? Tahu apa itu? Apa temanya? Iman pada Rasulullah. Iya, iman kepada Rasul Allah.
Yaitu tadi tema sudah tahu kan tentang iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik agar dapat memahami tentang iman kepada Rasul Allah. Kemudian peserta didik dapat mengetahui atau memahami sifat-sifat wajib Rasul Allah dan sifat-sifat mustahil Rasul. Terus kemudian peserta didik dapat menyebutkan nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Baik, nanti Ustazah akan tampilkan sebuah video pembelajaran tentang iman kepada Rasul Allah SWT. Ini video Ustazah. Nanti disimak dengan baik-baik dan setelah itu kalian akan Ustazah bagi kelompok menjadi 3. Kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Nah, proyeknya ini nanti kalian harus menggambarkan meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Paham nak? Paham. Oke, kita langsung saja saksikan dan kalian simak dengan baik. Kaila, silakan duduk di sini samping temannya. Jangan sendirian. Soalnya aku lewat sih. Duduk dulu nanti lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah SWT. Disimak videonya ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat di atas merupakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 164 yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu iman kepada Rasul Allah SWT. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, beriman kepada Rasul Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Yang kedua, sifat-sifat Rasul Allah SWT. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Rasul Allah SWT. Dan yang keempat, mengetahui yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Baik anak-anak, kita akan bahas tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah SWT. Beriman kepada Rasul Allah SWT yaitu meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para rasul, atau iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasul yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Adapun hukum beriman kepada rasul adalah wajib bagi setiap muslim. Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak hanya sekedar meneruskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tentu ada tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Seperti contoh di bawah ini, yaitu yang pertama, menyampaikan risalah. Yang kedua, menyeru ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang keempat, memberi peringatan dan nasihat. Selanjutnya, cara mengimani para rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakannya, yaitu kita wajib mengimani dan meyakini semua rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya, yaitu para rasul yang menyerukan tentang kebaikan yang mereka para nabi sampaikan kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenal nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Mari kita dengarkan sejenak video penyanyi 25 nabi dan rasul. Semoga nyanyiannya bisa dihafal ya nak. Oke, selanjutnya sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Fatona, artinya cerdas. Nah, selain sifat-sifat wajib Rasul, maka kita akan bahas nih sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib, artinya berdusta. Khianat, artinya ingkar janji. Hitman, artinya menyembunyikan. Baladah, artinya bodoh. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Ulul Azmi. Siapakah Nabi Ulul Azmi itu? Yaitu dari kumpulan nama-nama 25 nabi tadi yang sudah kita ketahui, ada beberapa nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi yaitu seorang nabi yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Mereka para nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun nama-nama Nabi Ulul Azmi adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ketabahannya dalam menyebarkan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang kafir dan keras kepala, dan membuat kapal atas perintah Allah SWT untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya banjir. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menghancurkan banyak berhala dan dihukum dengan cara dibakar karena berkat kesabaran dan keimanannya kepada Allah SWT. Maka Allah SWT selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala. Kemudian selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa terlahir tanpa kehadiran seorang ayah. Ibunya bernama Maryam, anak Imran.
Nabi Isa mengajarkan tentang cinta dan perdamaian serta memperlihatkan mukjizat-mukjizat besar sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam kesabaran, keteguhan, keberanian, dan kasih sayang. Disebut sebagai Nabi yang berakhlak mulia. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang sampai sekarang terus digunakan sebagai dasar umat muslim dalam kehidupan dunia dan kelak kehidupan akhirat. Anak-anak, Baik anak-anak, hari ini sudah menyaksikan videonya. Hari ini Ustazah akan bagi kelompok kalian 3 kelompok dan mengerjakan proyeknya. Anak, Jangan sekali dua. Satu kali berarti. Ini belum ingat. Enggak pakai ini. terus ini kaligrafinya di mana? Kaligrafi. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah ya. Yuk semangat semangat. Oke, tolong perlihatkan hasil kerjanya. Mana? Coba saja pengen lihat. Nah, ya. Sudah siap dipresentasikan? Sudah. Nah, ini kelompok pertama ya, kelompok kedua, kelompok ketiga. Silakan ini kelompok pertama maju dulu ke depan. Perwakilan boleh, semuanya boleh juga maju. Ya, boleh bawa bukunya dan bawa hasilnya. Baik. Jangan lupa salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah adalah membenarkan bahwa Allah memilih Rasul yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Hal ini seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 164. Ya, terus kemudian Nama-nama Nabi ada 25, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. ya, selanjutnya yuk. Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul: 1. Fikih, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatwa. Sifat mustahil Rasul: 1. Hizbun, 2. Khianat, 3. Kitman, dan 4. Balaghah. Tugas Rasul Allah SWT: 1. Menyampaikan risalah, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang benar. Al-Hadid ayat 2. Nama-nama Nabi yang termasuk ulul azmi.
lihat. Nih, siapakah Rasul Allah yang mendapat ujian dibakar? Oke, siapa? Nabi Ibrahim. Oke, karena ketabahannya beliau diselamatkan oleh Allah dari api yang menyala. Terus kemudian Nabi siapa yang tidak mempunyai ayah? Oke, yang perempuan ini. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Oke, Agita. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pintar, kasih tepuk tangan dulu. Oke, Ustazah tambah lagi. Berapakah nama-nama nabi yang wajib diketahui? Oke, 25. Nabi yang pertama siapa? Adam. Nabi Adam. Nabi yang terakhir? Muhammad. Nabi yang mukjizatnya Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Nabi yang membelah laut merah? Nabi Musa alaihissalam. Baik. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah? Oke. Percaya bahwa ada Rasul adalah utusan Allah. Pintar.